Shalom saudara, baru saja kemarin kita memperingati hari Natal. Dan tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Sungguh indah penyertaan Tuhan. Apa yang buat kita nampaknya tidak mungkin untuk kita lakukan, kita lewati di tahun ini. Terlewati juga. Sungguh Tuhan sangat baik. Saudara, hari ini ketika saya boleh ada sampai hari ini, saya menyadari itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk menceritakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan saya secara pribadi. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang terus mengingatkan saya, yang terus menegur saya. Ketika saya merasa apa yang menjadi kerinduan saya itu mustahil untuk terjadi. Saya akan baca dalam Lukas yang pertama, ayat yang ke-36 sampai 37. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kalimat yang ingin saya ulangi di sini ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, memasuki pernikahan saya yang ke-10 tahun. Saya dan suami merasa sepertinya mustahil bagi kami untuk punya anak. Dan kami berencana untuk ya sudah, kami akan tinggal berdua. Atau bahkan kami akan mengadopsi seorang anak. Supaya kami bisa menjadi orang tua walaupun bukan lewat rahim saya sendiri. Kami berpikir mungkin sudah selesai waktunya. Tuhan mungkin tidak atau belum memberikan. Sehingga kami merasa itu sebagai sebuah kemustahilan. Sampai satu titik hal yang tidak diduga-duga itu terjadi. Bahkan saya tidak menyangkanya, baru sadar setelah 3 bulan. Baru saya tes pack dan didapati hasilnya positif. Ketika positif itu pun saya masih ragu-ragu. Saya dan suami akhirnya membeli tes pack lebih banyak lagi untuk meyakinkan apakah benar positif. Sudah benar semuanya garis merah 2, semuanya ada banyak. Tapi belum yakin lagi, merasa ragu-ragu lagi. Sampai kita perlu harus pergi ke dokter, mengecek apakah kandungan itu bertumbuh atau tidak. Dan ketika kami pergi ke dokter, di situ sungguh kami merasakan keajaiban Tuhan. Apa yang bagi kami sepertinya mustahil. Ketika dokter mulai mengambil alat USG, ditaruh di perut saya dan di situ kami melihat ada janin yang sudah 3 bulan. Denyut jantungnya terasa begitu kencang. Dan itu sangat membuat kami terpukau. Kami tidak bisa berkata-kata. Kami hanya terharu. Dan kami hanya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saudara, hari ini mungkin ada banyak hal yang membuat kita merasa mustahil untuk terjadi. Mustahil untuk Tuhan melakukan hal ini. Mustahil Tuhan memulihkan keluargaku. Mustahil Tuhan memulihkan perekonomianku. Mustahil buat Tuhan untuk memberi aku seorang pasangan hidup. Aku sudah terlalu lama menjomblo. Tidak mungkin ada yang mau hidup bersama dengan aku. Saudara, mari kita menghidupi iman bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami sebagai hamba Tuhan pun merasa gagal untuk menghidupi firman Tuhan. Kami merasa itu mustahil, tapi kami melihat lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, memasuki persiapan kita ke tahun yang baru ini. Mungkin kita tidak begitu semangat memasuki tahun yang baru. Karena masih banyak pergumulan di tahun ini yang belum selesai. Dan buat kita berkata mustahil saya memasuki tahun yang baru. Jika tahun yang lama aja masalah begitu bertubi-tubi dan belum selesai. Mungkinkah aku akan memasuki tahun yang baru dengan hati yang bersukacita? Dengan hati yang tenang, dengan hati yang senang. Tapi saudara, jawabannya pasti mungkin. Sebab Dia Allah pemberi harapan yang pasti. Bersandar kepada Dia, sanggup meniadakan kemustahilan itu. Ada banyak hal yang Dia bisa kerjakan. Ketika Dia bekerja dalam diri saya, Dia juga pasti akan bekerja dalam dirimu. Apapun itu halnya. Tetap percaya kepada Tuhan dan letakkan kebersandaranmu bukan kepada manusia, bukan kepada harta benda, bukan kepada orang-orang yang hebat, tapi hanya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Mari dengan semangat Kristus kita menyongsong tahun yang baru. Karena apapun yang kita kerjakan ketika Tuhan membuka jalan, membuka pintu, maka tidak ada satupun orang yang dapat menutupnya. God bless you.